Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Siti Fatimah Nur Wahidah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Nah, penjelasan materi bab 3 ini dikhususkan untuk kelas 11. Nah, apa sih teks ceramah itu? Nah, teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Biasanya yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Kemudian, medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, lalu apa sih perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah? Apakah ketiga itu sama atau ada yang berbeda? Tentunya berbeda, ya. Dapat kita ketahui bahwa ceramah itu berisi penyampaian suatu informasi dan pengetahuan atau sebagainya, ya. Nah, sedangkan pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi pada intinya, pidato ini bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada semua orang untuk berbuat sesuatu atau pada yang mendengarkan. Begitu ya. Nah, kemudian kalau khutbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, biasanya khutbah ini dilakukan pada saat sholat Jumat. Kaum laki-laki tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan khutbah. Nah, jadi kalian sudah paham kan mengenai perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah? Selain perbedaan, kalian juga bisa melihat persamaan dari ketiga ini. Persamaannya yakni pembicaraan di depan umum. Jadi, ceramah, pidato, khutbah, semuanya dilakukan di depan umum. Semuanya pembicaraan di depan umum. Begitu ya. Nah, beginilah kira-kiranya gambar dari ceramah, kemudian pidato, dan khutbah ya. Ini untuk gambarannya. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis informasi. Ya, yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Ya, kemudian yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya di media massa dikenal sebagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Ya. Kemudian yang ketiga ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Nah, kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Ya, bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Ya. Kemudian informasi berdasarkan bidang kepentingan,
yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Ya, yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Kemudian, yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks ceramah. Ya, strukturnya ini ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Biasanya berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi, pendahuluan ini pembuka ya, biasanya isinya itu pembuka. Jadi, pengenalan isu, pengenalan masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas, tentang isi yang akan dibahasnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, struktur yang kedua ini isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen, pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Ya, nah, jadi di rangkaian argumen atau isi ini berupa argumen yang berkaitan dengan pendahuluan atau di tesis ya. Nah, kemudian di sini juga disertai dengan fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan si pembicara, begitu. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Berupa penegasan kembali atau penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasa juga disebut dengan simpulan atau rangkuman. Paham kan? Strukturnya ada 3, yaitu pendahuluan atau tesis. Kemudian isi atau rangkaian argumen. Kemudian penutup atau penegasan kembali. Nah, ini ada contoh teks ceramah beserta analisisnya. Pasti kalian sudah baca ya materinya di e-learning. Ini sudah Ibu sertakan juga di e-learning. Kalian tinggal baca, kemudian cermati dan pahami. Ya, ini ada 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Nih, kalian bisa baca sendiri ya. Baca sendiri teksnya. Kemudian, struktur yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Ini ya isinya, seperti ini. Kalian baca sendiri. Kemudian, struktur penutup ya, atau penegasan kembali. Ini isi dari penutup. Ini teksnya sama dengan materi yang ada di e-learning ya, yang sudah Ibu berikan. Kalian tinggal lihat kemudian cermati. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Nah, kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contohnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, sehingga di sini kata yang bercetak miring ini
ini termasuk ke dalam kalimat menjemuk hubungan akibat. Tentunya dari ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, hubungan sebab akibatnya ini yang sehingga. Nah, kemudian kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Contohnya, pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Kemudian, kalimat majemuk hubungan sangkalan. Sangkalan ini bantahan ya, ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Ya. Kemudian, kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Contoh kalimatnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Kemudian, kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Contoh kalimatnya, yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Kemudian, kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa dan yaitu. Contohnya, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Kemudian, kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi hubungan atributifnya ini yang, ya. Nih, kata yang bercetak miring. Begitu ya. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya yakni kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang selanjutnya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, yang selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Nah, yang selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif, ya, yaitu ajakan secara halus, ya, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Alhamdulillah, penjelasan materi bab 3 tentang teks ceramah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Kalau ada yang masih tidak dipahami, boleh ditanyakan melalui WA Ibu. Ya. Jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di e-learning. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.